Connie Margota lahir pada tanggal 31 Juli 1976 di Rockville, Connecticut dari pasangan Kenneth dan Cindy. Ia adalah anak ketiga dari 4 bersaudara, dengan 2 saudara perempuan yang bernama Marlies dan Leslie, serta seorang saudara laki-laki bernama Kate. Keluarga mereka tumbuh dan tinggal di Vernon dan Ellington. Setelah menempuh pendidikan di Ellington, Connie lulus pada tahun 1995 dan melanjutkan studi di University of Connecticut, di mana ia lulus pada tahun 1999. Setelah menyelesaikan kuliah, Connie berkarir di bidang penjualan farmasi dan juga aktif dalam kegiatan sosial sebagai anggota dan wakil presiden Ellington Ambulance Corps. Sifatnya yang dermawan dan penuh kasih sayang terlihat jelas dari kontribusinya di masyarakat. Banyak orang yang mengenalnya menggambarkan Connie sebagai pribadi yang sangat peduli, murah hati, dan siap membantu kapan saja, bahkan dalam situasi yang sulit seperti apapun. Kehidupan pribadi Connie tampak berjalan sempurna. Pada awal tahun 2000-an, ia bertemu dengan Richard, seorang pria Italia yang ganteng, yang segera membuat Connie segera jatuh hati. Keduanya menikah pada tahun 2003 dan membentuk keluarga bahagia dengan 2 anak laki-laki yang bernama Edge dan Connor. Mereka pun membeli rumah besar yang indah di Ellington, tepat di Seven Bridge Wharf Drive, alamatnya. Kehidupan mereka tampaknya sempurna di luar, dengan persahabatan yang erat dengan pasangan Peggy dan Darlene yang tinggal di lingkungan tersebut. Mereka sering berkumpul dan kedua pasangan ini sangat mengagumi Rick sebagai suami yang sempurna. Rick selalu memanjakan Connie, membuatnya merasa dihargai dan bahagia. Namun, seperti apa yang sering terjadi, segala sesuatu tidak selalu sebagus yang terlihat. Di balik kehidupan yang tampak sempurna itu, pernikahan Rick dan Connie mulai mengalami perubahan. Meskipun Connie tetap berusaha untuk mempertahankan hubungan mereka dan selalu setia, perlahan ia merasa tidak puas dengan pernikahannya. Sementara itu, Rick mulai menunjukkan sikap yang berbeda. Perubahan dalam hubungan mereka berjalan perlahan, tetapi semakin jelas kalau pernikahan itu tidak lagi berjalan seperti sebelumnya. Pada pagi 23 Desember 2015, hari tersebut dimulai seperti hari biasa bagi Connie dan keluarganya. Sekitar pukul 8:10 pagi, Rick mengantarkan kedua anak mereka ke halte bus terdekat, sementara Connie berada di rumah, bersiap mengikuti kelas bersepeda di YMCA setempat. Menurut salah satu versi cerita, Rick kembali ke rumah setelah mengantarkan anak-anaknya dan mengganti pakaian kerja. Setelah itu, ia memulai perjalanan menuju tempat kerjanya yang berjarak sekitar 40 menit. Namun, ia segera menyadari kalau ia meninggalkan laptopnya di rumah, yang tentu saja sangat dibutuhkan untuk bekerja. Ketika itu, Rick juga mendapatkan peringatan kalau asisten alarm rumahnya mereka terpicu. Ia memutuskan untuk kembali ke rumah dan memeriksa situasi, karena alarm itu berbunyi. Setelah kembali ke rumah, Rick mengirimkan email kepada atasannya, memberitahu kalau ia akan datang terlambat masuk kerja. Dalam emailnya, ia menjelaskan kalau alarm rumahnya berbunyi, dan menurut prosedur perusahaan keamanan, mereka akan mengirimkan petugas untuk mengecek situasi. Rick pun menyatakan kalau ia perlu kembali ke rumah untuk memeriksa keadaan, memberitahu petugas bahwa semuanya aman, dan kemudian melanjutkan perjalanan lagi ke tempat kerjanya. Antara pukul 8.45 atau 9 pagi, ketika Rick kembali ke rumah, ia mendengar suara aneh dari kamar tidur di lantai atas. Pada awalnya, dia mengira suara itu disebabkan oleh kucing mereka yang sering menjatuhkan barang-barang. Ia beranggapan kalau mungkin alarm terpicu oleh hal itu. Namun, ketika dia sampai di kamar tidur, ia sangat terkejut melihat seorang pria besar berpakaian kamuflase sedang memeriksa lemari. Penyusup tersebut segera menyadari kalau keberadaan Rick dan langsung menyerangnya. Rick mengatakan kalau pria itu melempar dan mengancamnya akan menghabisi keluarganya jika dia tidak menyerahkan dompet, kartu debit, dan nomor PIN. Beberapa hari setelah itu, Connie pulang lebih awal karena kelas di pusat kebugaran dibatalkan.
Rick menceritakan kalau mereka berbicara dengan penyusup itu selama 1 menit sebelum mendengar pintu garasi terbuka. Dan Connie tiba di rumah. Rick berteriak memperingatkan Connie kalau ada orang lain di dalam rumah dan dia harus segera berlari. Pada saat itulah perhatian penyusup beralih ke Connie. Keduanya berlari ke tangga, terlibat dalam pertarungan di sana. Penyusup mendorong Rick turun tangga dan terjatuh, memberinya kesempatan untuk mendekati Connie. Penyusup itu mengikuti Connie ke ruang bawah tanah, tempat mereka menyimpan 2 senjata. Ketika Connie berlari menuju senjata, Rick mencoba bangkit dan mengejarnya. Namun, ketika ia akhirnya sampai di ruang bawah tanah, semuanya sudah terlambat. Dia mendengar suara tembakan yang sangat keras sehingga telinganya tidak bisa mendengar apapun selama beberapa menit. Meskipun demikian, dia menduga ada tembakan kedua. Dia tidak yakin karena kesunyiannya setelah tembakan pertama. Hal yang penting perlu dicatat kalau pada awalnya Rick tidak tahu bagaimana penyusup bisa mendapatkan senjata dari Connie. Namun, kemudian Rick menjelaskan kalau penyusup berhasil mengalahkan dengan suatu teknik tekanan yang membuat pingsan. Setelah sadar, Rick mendapatkan dirinya diikat dengan zip T, kursi lipat logam di ruang bawah tanah. Penyusup mulai menusuknya dengan pemotongan kotak dari kotak peralatan. Setelah beberapa tusukan, Rick mengatakan penyusup itu mengambil obor las dan mulai membakar barang-barang yang dimasukkan ke dalam kotak itu. Meskipun alasan dan jenis barang tersebut tidak dijelaskan, pria itu kemudian mencoba membakar Rick. Tapi karena tangan dan kakinya terikat, Rick berhasil merebut obor las tersebut dan membakar penyusup. Setelah itu, Rick berhasil melarikan diri. Menurut seluruh kejadian ini berlangsung hanya dalam 5 menit, mulai dari saat dia memasuki rumah hingga penyusup pergi. Peristiwa itu terjadi sebelum pukul 9:05 pagi. Namun, pada pukul 10:04 pagi, Kepolisian Negara Bagian Connecticut menerima telepon dari perusahaan keamanan LifeWatch yang mengenal alarm yang berbunyi di Seven Bridge West Drive. Panggilan itu memicu pengiriman polisi dan 5 menit kemudian panggilan 911 masuk dari HP Rick, meminta bantuan seorang anggota pemadam kebakaran Ellington tiba pertama dan menemukan pintu depan terbuka. Meskipun pintu badai tertutup, setelah mengetuk tanpa jawaban, dia memasuki rumah, merasakan asap dan melihat jejak darah dari ruang bawah tanah ke dapur. Di dapur, Rick terikat zip T di kursi lipat, tengkurap di lantai. Ketika ditanya, Rick menjelaskan informasi tentang dia masih di rumah. Pemadam kebakaran melaporkan insiden itu sebagai invasi mengerikan di sebuah rumah. Puluhan polisi segera datang dan mencari penyusup di sekitar rumah. Darlene, teman dekat Connie, digeledah dan dipaksa bersembunyi di kamar mandi karena kekhawatiran penyusup masih ada. Di dalam rumah, petugas mencatat bahwa hanya pergelangan tangan kiri dan kaki kiri Rick yang terikat di kursi. Tali pengikat di leher membatasi pernapasannya. Unit forensik datang untuk memeriksa rumah. Rocky, salah satu anjing pelacak, membawa petugas ke halaman belakang, di mana dompet Rick ditemukan tergeletak. Rocky melacak bau dompet itu ke pintu depan, tempat Rick sedang dirawat. 2 anjing lainnya tidak dapat melacak bau penyusup. Rick dibawa ke rumah sakit Hartford untuk perawatan dan interogasi di ranjang rumah sakit. Dia menggambarkan penyerangan sebagai pria besar sekitar 1,7 cm dengan suara mirip Vin Diesel. Rick tidak bisa memberikan lebih banyak informasi karena penyerangan yang menggunakan kamuflase, topeng, dan sarung tangan. Rick memberitahu penyelidik kalau dia melihat penyusup menembak istrinya, Connie, di ruang bawah tanah. Jenazah Connie ditemukan di ruang boiler dengan 2 tembakan, satu di perut dan satu di belakang kepala. Connie dinyatakan meninggal saat kedatangan petugas. Rick mengaku tidak tahu bahwa Connie sudah meninggal sampai mendengar detektif menyebutkan hal itu. Setelah penyelidikan lebih awal, polisi menyadari banyak ketidaksesuaian dalam cerita Rick. Dia mulai mengubah versi kejadiannya. Awalnya, Rick mengatakan dia berangkat kerja sekitar pukul 8:04 dan 8:30 pagi.
lalu kembali untuk mengambil laptopnya yang memicu alarm rumah berbunyi. Ketika ditanya, Rick tidak bisa mengingat siapa yang menyalakan alarm itu. Apakah dia atau Connie? Ceritanya berubah lagi saat dia menyebutkan pertama kali melihat penyusup di kamar tidur mereka. Sebelumnya, dia mengatakan penyusup mendorong turun tangga, namun sekarang mengatakan dia tersandung. Dia juga mengubah cerita tentang bagaimana penyusup memperoleh senjata. Awalnya dia tidak tahu, namun setelah itu dia menyatakan melihat penyusup dan Connie berkelahi memperebutkan pistol. Penyelidik merasa curiga dengan perubahan cerita itu. Rick mengaku kalau penyusup memaksanya pingsan dengan titik tekanan dan kemudian mengikatnya ke kursi dan menikamnya di ruang bawah tanah. Rick kemudian berhasil merebut obor dan gelas dari penyusup dan membakarnya habis-habisan. Setelah sadar, Rick mengatakan dia menyeretnya untuk mengambil ponsel HP dan meminta bantuan. Meski berteriak memanggil Connie, dia tidak tahu bahwa istrinya sudah meninggal sampai petugas datang. Tidak sesuai cerita ini menarik perhatian penyelidik. Luka-luka yang diderita Rick sebagian besar terletak pada sisi kiri badannya, di mana dia tidak kidal, membuat penyelidik curiga. Tidak ada memar terlihat di tubuhnya, meskipun dia mengatakan telah berkelahi dengan penyusup dan jatuh dari tangga. Selain itu, celana Rick hanya terlumur darah di sisi atasnya. Tidak ada darah di bagian belakang atau paha. Penyusup menikam Rick saat dia duduk di kursi. Namun, tidak ada genangan darah di sekitar kursi itu. Hanya tetesan kecil. Jika benar Rick duduk saat ditikam, darah seharusnya terlihat lebih banyak dong keluar. Di tempat kejadian, satu-satunya genangan darah ditemukan di bawah tubuh Connie. Penyelidik juga mencatat kalau Rick mengaku dia menyeret dirinya ke atas untuk mengambil HP, tetapi tidak ada darah di jalur yang ada diambil. Darah hanya ditemukan di dapur, menunjukkan kalau dia berjalan naik tangga. Ini mencurigakan, karena jika dia bisa berjalan ke dapur, kenapa tidak memeriksa istrinya yang tergeletak tak bernyawa itu? Selain itu, penyelidik menemukan sebuah jendela ruang bawah tanah yang terbuka, yang menunjukkan kemungkinan penyusup masuk lewat jendela tersebut. Kunci jendela ditemukan lepas, dan seorang polisi mencoba membuka jendela dari luar, memecah kaca yang menunjukkan kalau penyusup kemungkinan besar masuk lewat sana. Selain itu, ditemukan jam tangan milik Rick yang digunakan untuk menembak Connie. Ketika Rick diwawancari di rumah sakit, polisian bertanya tentang hubungannya dengan Connie. Rick mengaku kalau hubungan mereka belakangan ini tegang karena Connie berjuang dengan depresinya, namun mulai membaik. Polisi melanjutkan lagi dengan menanyakan apakah masalah ini akan terungkap dalam penyelidik, dan Rick menjawab setengah hati. Ia menyebutkan kalau dia berselingkuh dengan seorang wanita bernama Hannah. Rick menjelaskan kalau dia dan Connie ingin memiliki anak ketiga, namun karena masalah kesehatan Connie, mereka setuju menggunakan sperma Rick untuk menghamili Hannah. Rick mengatakan kalau Connie setuju dengan ini, meskipun tampaknya ini adalah ide Connie. Namun, saat penyelidik menggali lebih dalam, cerita Rick semakin membingungkan. Rick mengatakan kalau dia mengenal Hannah sejak SMP, dan mereka hanya berteman. Namun, dia juga mengaku kalau Connie tahu tentang hubungan tersebut, dan setuju untuk membesarkan anak bersama. Tetapi, kemudian dia mengatakan kalau kedua wanita itu tidak pernah berbicara. Cerita Rick terus berubah, dan akhirnya dia mengakui kalau hubungannya dengan Hannah adalah perselingkuhan yang tidak direncanakan. Setelah wawancara ini, penyelidik meragukan semua pernyataan Rick, terutama karena cerita-cerita tidak sesuai dengan bukti tempat kejadian. Detektif melanjutkan dengan menanyakan apakah masalah ini akan terungkap dalam penyelidikan, dan Rick menjawab setengah hati, menyebutnya kalau dia berselingkuh dengan seorang wanita bernama Hannah. Detektif pun melanjutkan penyelidikan dan menghubungi Hannah untuk pernyataan. Hannah mengonfirmasikan kalau hubungan mereka dimulai pada musim semi tahun 2015. Dan meskipun mengetahui Rick sudah menikah, dia diberitahu kalau Rick dan Connie akan bercerai. Dia juga menjelaskan kalau kehamilannya dengan Rick tidak direncanakan.
Hana menjelaskan kalau dia mengetahui kehamilannya pada Juni 2015. Namun, menunggu hingga Agustus untuk memberitahu Rick. Setelah itu, Rick menjelaskan kalau dia baru saja menyewa pengacara perceraian. Penyelidik kembali fokus pada Rick dan merahasiakan seluruh penyelidikan dari masyarakat hingga mereka memiliki cukup bukti untuk melakukan penangkapan. Sepanjang tahun 2016, kepolisian terus menggali kehidupan pribadi Rick dan Connie melalui wawancara dengan orang-orang di sekitar mereka. Beberapa orang yang dekat dengan Connie mengatakan kalau tidak mungkin Connie akan menerima kenyataan suaminya memiliki anak dengan wanita lain. Teman-teman merasa yakin kalau Connie akan memberitahu mereka jika mengetahui perselingkuhan itu. Mereka juga menekankan kalau Connie sangat menentang senjata dan tidak mungkin ingin memilikinya. Beberapa teman juga mengatakan kalau Rick bertindak sangat aneh setelah kematian istrinya, bahkan bertanya kepada mereka tentang reaksi mereka terhadap kejadian itu yang semakin mencurigakan bagi kepolisian. Perilaku Rick setelah penghabisan Connie benar-benar mencurigakan. Keluarganya mengatakan kalau hanya sehari setelah penghabisan itu, dia tidak menunjukkan rasa kehilangan atau rindu terhadap istrinya. Mereka merasa kalau itu bukanlah dirinya. Teman-teman dan keluarga Rick juga diwawancarai dan ternyata beberapa orang sudah tahu tentang perselingkuhannya dan kehamilan wanita lain. Seorang teman mengatakan kalau Rick memberitahu tentang perselingkuhan dan betapa dia mencintai Hana, namun takut istrinya akan meninggalkannya. Sepertinya Rick ingin mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia itu. Pada awal 2016 dan 2017, detektif melaksanakan beberapa surat perintah penggeledahan, termasuk catatan telepon Hana dan Rick, catatan sistem keamanan rumah, tablet Microsoft Rick, dan yang terpenting adalah catatan Fitbit Connie. Dari informasi ini, akhirnya terungkap siapa penghabisan sebenarnya. Dan yang saya jelaskan secara rinci bagaimana catatan tersebut membuktikan kalau itu adalah kebohongan dari Rick. Di samping itu, terdapat rekaman telepon Rick yang ikut diperiksa. Dan ini menunjukkan betapa besar kebohongannya. Dia mengirimkan pesan kepada istrinya yang mengatakan, "Saya mencintaimu." Sementara pada saat yang sama, mengirimkan pesan yang sama kepada Hana. Pesan terakhir yang dikirim Rick kepada Hana adalah malam sebelum dia menghabisi Connie, yang mengatakan, "Saya akan menemui kamu besok, cintaku." Pada pukul 8.44 pagi, rekaman dari sistem keamanan rumah menunjukkan kalau Rick keluar dari rumahnya, sementara Connie menunjukkan kalau dia masih berada di rumah, bergerak dan beraktivitas hingga beberapa menit sebelum penghabisan itu terjadi. Rekaman itu sangat bertentangan dengan cerita yang diberikan oleh Rick kepada penyelidik, yang mengatakan kalau dia berada di rumah bersama Connie pada pagi hari itu dan tidak mengetahui apa-apa sampai setelah kejadian. Dengan semakin banyaknya bukti yang mengarah kepada Rick, penyelidik akhirnya dapat mengonfirmasi kalau dia adalah orang yang bertanggung jawab atas kematian Connie. Semua kebohongan yang dia sampaikan kepada teman-temannya, keluarganya, dan bahkan kepada Hana mulai terbongkar satu persatu. Kecurigaan yang awalnya disangkal kini menjadi keyakinan yang tidak dapat dibantah lagi. Pada akhirnya, setelah penyelidikan mendalam, Rick akhirnya ditangkap dan dikenai tuduhan penghabisan terhadap istrinya, Connie itu. Semua bukti ditemukan, dari data keamanan rumah hingga catatan telepon dan data Fitbit, menunjukkan kalau pola yang sangat jelas kalau dia adalah penghabis yang merencanakan semuanya, dari perselingkuhannya hingga penghabisannya, demi mendapatkan keuntungan, uang, dan kebebasan yang lebih mendalam. Rick mengatakan Connie ditembak setelah pulang, tetapi rekam jejak dari hasil rekaman CCTV menunjukkan dia bergerak sejauh 5 meter di dalam rumahnya antara pukul 9:15 dan 10 pagi. Juga catatan Facebook menunjukkan kalau dia aktif di medsos selama waktu itu. Gerakan terakhir Connie tercatat pada pukul 10:04 pagi, hanya 17 menit sebelum panggilan 911 dilakukan. Pada 14 April 2017, Rick ditangkap dan didakwa dengan penghabisan, merusak barang bukti, dan memberi pernyataan palsu.
Setelah beberapa penundaan, persidangan pun dimulai pada tahun 2022. Masalahnya tersebut harus diatasi sebelum kasus akhir sampai ke pengadilan. Seiring waktu, perhatian media terhadap kasus itu semakin besar, terutama karena fakta bahwa rekaman jejak pribadi milik Connie menjadi bukti utama. Penggunaan pelacak kesehatan semakin meluas dan bagi Connie menjadi salah satu alasan kenapa penghabisan dihukum penjara adalah hal yang sangat signifikan. Kasus itu menarik perhatian nasional karena pelacak aktivitas Fitbit digunakan sebagai bukti yang cocok. Polisi mengatakan kalau informasi yang ditemukan di Fitbit milik Connie bertentangan dengan pengakuan Rick, yang mengaku kalau Connie terhabisi sekitar 1 jam setelah dia mengatakan sudah kembali ke rumah. Namun, keluarga Connie menanggapi hal itu dengan mengingatkan kalau kasus ini bukan hanya tentang rekam jejak. Ini adalah tentang seorang ibu yang dihabisi dengan cara kejam oleh suaminya. Meskipun catatan Fitbit memainkan peran penting untuk juga mengingatkan kalau ada warisan dan memori Connie adalah hal yang utama. Pada April 2022, persidangan Rick debat dimulai, di mana ia diadili atas penghabisan, pemalsuan bukti, dan memberi pernyataan palsu. Persidangan berlangsung hampir sebulan dan tidak selalu berjalan mulus bagi jaksa. Pembela mengajukan bukti yang tidak dapat disangkal, termasuk DNA yang tidak teridentifikasi ditemukan di beberapa lokasi rumah, serta jejak residu tembakan yang ditemukan pada Rick, yang menunjukkan adanya partikel GSR. Namun, jaksa penuntut berargumen kalau tes residu tembakan itu dilakukan beberapa jam setelah kejadian, yang memungkinkan tangan Rick dibersihkan. Pada 10 Mei, di tahun yang sama, setelah 22 hari persidangan, juri hanya membutuhkan 3 jam untuk memutuskan Rick bersalah. Keluarga Connie merasa mendapatkan keadilan yang pantas diterima oleh Connie. Setelah putusan itu, ibu Connie berbicara di depan umum tentang kelegaan yang mereka rasakan, mengingatkan percakapan terakhirnya dengan putrinya di pagi hari sebelum kematiannya itu. Meskipun vonis telah dijatuhkan, Rick tetap bersikeras tidak bersalah, mengaku kalau dirinya sebagai korban dari mereka yang mencari kemenangan atas kebenaran. Pada akhirnya, Rick dapat dijatuhkan hukuman 65 tahun penjara, meskipun dia dan pengacaranya mengaku kalau ini baru permulaan dan mereka akan terus berjuang untuk mencari kebebasannya. Kenyataannya tetap bahwa keadilan untuk Connie akhirnya tercapai. Kasus ini menyedihkan, mengingat betapa dicintainya Connie yang pantas untuk mendapatkan lebih banyak dalam hidup daripada yang dia dapatkan. Untuk Rick, merampasnya dari keluarga dan anak-anaknya adalah tindakan yang sangat kejam dan gak manusiawi.